Halo, hai, kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara untuk tanggal 1 hingga 10 Maret 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Namun sebelum Mari memulai, perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung saja kita mulai. Situasi asmara Aquarius dengan pasangannya adalah di situ ada Queen of Wands. Baik. Kemudian di situ ada energi dari Four of Wands. Kemudian di situ ada energi dari The Magician. Kemudian di sini ada energinya Queen of Cups ada di sana. Ya. Kemudian di situ ada energi dari The Emperor. Dan kemudian di situ ada energi dari Three of Wands. Baik. Kemudian di situ ada Five of Pentacles. Kemudian di situ ada kartu The Sun dan terakhir di situ ada kartu dari Ten of Swords. Baik ya. Jadi begini, kalau Mari lihat interaksi yang bagus antara Aquarius dengan pasangan barangkali perlu untuk ditingkatkan. Karena untuk kondisi sekarang bisa jadi pasangannya Aquarius ini merasa bahwa dia sedang dianggurin gitu ya. Dia sedang tidak dimanfaatkan, tidak dinikmati keberadaan dirinya dalam hidup Aquarius gitu. Jadi ini orang kayak yang sering merasa ya, ini orang kayak yang merasa sering diabaikan oleh Aquarius. Nah seperti itu. Dan yang celakanya mungkin dia merasa bahwa tidak ada yang mampu aku lakukan untuk kondisi saat seperti sekarang ini. Barangkali kaum Aquarius ini kayak yang lebih sibuk gitu ya untuk mengupgrade diri. Lebih sibuk untuk meningkatkan kualitas diri pribadi gitu ya. Atau bisa juga di sini energinya barangkali ya ini ada jarak terlalu jauh antara Aquarius dengan si pasangan gitu ya. Ada mungkin ini LDRan gitu ya, kondisinya LDRan. Jadi sehingga tidak banyak hal yang mampu dilakukan oleh pasangannya Aquarius ini agar tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk men-trigger Aquarius agar lebih lama mau stay dalam hidupnya dia. Namun seseorang ini ya yang menjadi pasangannya Aquarius ini, dia bisa mengajak diri dia untuk berpura-pura gitu ya. Untuk berpura-pura, nggak apa-apalah Aquarius di sana memang harus aku maklumi gitu ya. Mungkin dia terlalu sibuk dengan hidupnya dia terlalu sibuk dengan aktivitasnya dia. Tapi aku yakin kok kalau dia itu sebenarnya masih sayang sama aku. Dia cinta sama aku kayak gitu ya. Walaupun di situ terkadang dia kayak ngerasa bahwa kok aku ini tidak dihargai ya, kok aku ini nggak dihormati ya. Nah kayak kita ya, kok aku ini jadi seseorang yang biasanya sebagai orang yang mempengaruhi gitu ya lingkunganku, tapi ketika bertemu dengan Aquarius dia bisa kayak ngerasa dia kalah di situ. Nah seperti itu ya. Jadi ada kayak ngerasa terbanting di situ harga diri dari pasangannya Aquarius ini gitu. Namun ketika dia terbanting harga dirinya, dia kayak yang menganggap dirinya aku nggak bisa komplain di sini, aku nggak bisa berkeberatan di sini gitu ya. Barangkali ada beberapa ketakutan di sana. Misalnya ya, takut ditolak gitu, takut dicuekin. Kalau aku duluan chatting Aquarius, jangan-jangan chattingku tidak dibalas gitu ya. Akhirnya aku di sini jadi semakin terluka. Aku semakin merasa bahwa aku ini tidak dibutuhkan.
Nah seperti itu. Jadi tidak ada jalan lain gitu ya. Dia ya mau gak mau harus menerima keadaan ini. Dan lagi-lagi bolak-balik di sini mari tangkap, no problem, aku baik-baik saja di sini. Tanpamu aku bisa gitu ya. Padahal pikiran, perasaan ini agaknya kurang nyaman ya ketika mengingat tentang situasi atau melihat gitu ya, melihat situasi dan kondisi antara dirinya dengan Aquarius ini. Memang sih kalau mari tangkep ya, apakah memang Aquarius memilih untuk berpisah saja sama si pasangan gitu ya? Tapi yang jelas-jelasnya di sini untuk saat sekarang tidak menarik ya, hubungan ini atau si dia ini itu tidak sebegitu menariknya bagi Aquarius. Apalagi ya kalau misalnya hubungan ini masih hubungan pacaran gitu ya, memang sengaja dia ini membatasi dirinya ya, Aquarius ini loh ya, Aquarius ini sengaja membatasi dirinya dia dengan si pasangannya. Beberapa mungkin sedang tidak terfikir untuk membangun hubungan long term gitu ya, masih senang dengan hidup yang saat ini sekarang Aquarius miliki. Seperti itu. Bisa saja barangkali di sini dia tetap welcome, tetap terbuka kepada si pasangan gitu ya. Tapi terlihat juga, dan ini yang mari rasa tertangkap oleh pasangannya Aquarius. Iya, kamu hanya sebatas baik dengan aku. Kamu hanya sebatas membuka diri dengan aku. Tetapi tetap garis bawahnya di situ bahwa yang kamu lakukan kepadaku hanya sebatas. Gitu loh. Tetap rasa-rasanya duniaku dan duniamu ini berbeda. Seperti kamu tidak membuka pintu kepadaku agar aku bisa hadir secara utuh dalam hidupmu. Lagi-lagi perasaan bahwa sering diabaikan di sini. Gitu. Atau kayak merasa bahwa tidak diberikan status yang jelas gitu ya, dibatas-batasi ya. Dia ini si pasangannya Aquarius ini merasa bahwa Aquarius membatas-batasi gitu ya, upaya-upaya dirinya untuk bisa menjangkau Aquarius ini. Nah di sana aku telah membuka hatiku, aku telah memikirkan, aku sudah mau memikirkan tentang masa depan kita. Tapi aku tidak melihat hal yang sama kamu lakukan untuk aku, Aquarius. Gitu ya. Jadi semakin orang ini merasa bahwa Aquarius menjauh dari dirinya, saya rasa di sini orang ini akan semakin ngerasa sulit gitu ya untuk bertahan di sini. Tapi kemampuan untuk merubah situasi dan keadaan dia juga tidak bisa. Barangkali dia berpikir ya, tindakan yang sia-sia bila aku mengharapkan seseorang berubah sesuai dengan mauku. Jangan-jangan si pasangannya Aquarius ini punya prinsip yang demikian, atau pernah mencoba namun hasilnya masih jauh dari harapan. Namun ada beberapa memang di sini mungkin rasa percaya dirinya dia ketika bersama dengan Aquarius ini lumayan rendah. Padahal boleh jadi ya dia memiliki segala-galanya, karir yang sukses, bisnis yang berjalan dengan baik gitu ya. Dia bisa punya segala-galanya,
punya kecantikan, ketampanan, ya. Dia punya nilai-nilai lah kayak kita untuk sektor kehidupan yang lain. Tapi begitu dia berhadapan dengan Aquarius ini, tanpa sadar dia bisa kayak memposisikan dirinya tidak bisa sebagai partner equal bagi Aquarius ini. Tidak bisa menjadi partner yang berimbang bagi Aquarius ini. Karena memang bawaan Aquarius, mari lihat auranya ini lagi terpancar banget nanti untuk bulan 3. Dan ini bisa tanpa, padahal tidak ada niatannya, tapi ini mengintimidasi si pasangannya ini. Atau bahasanya terbalik, di sini kayak si pasangannya Aquarius merasa terintimidasi oleh energi dari Aquarius. Nah, seperti itu. Karena Aquarius ini tuh orangnya percaya diri banget di sini, gitu ya. Dia yakin dan mantap banget membawakan hidupnya dia, membawakan dirinya dia. Barangkali kualitas-kualitas itu yang tidak dimiliki oleh pasangannya Aquarius ketika di hadapan Aquarius, gitu ya. Karena bawaannya Aquarius ini santai, gitu loh, gitu ya. Jadi ya jangan-jangan memang hubungan ini hanya akan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Aquarius, gitu. Dan mau nggak mau si pasangan Aquarius ini tuh ya manut sama Aquarius. Jadi sekiranya ya Aquarius tidak memberikan kabar kepada si pasangan ini. Si pasangan ini ya mau nggak mau dia terima saja. Dan dia kayak akhirnya untuk mengobati hatinya dia, untuk menenangkan pikirannya dia, ya tadi dia bisa pakai jurus ya, pakai cara. Aku nggak apa-apa, aku baik-baik saja di sini. Atau ada yang di sini kayak yang apa ya, membunga-bungakan hatinya sendiri, bilang bahwa oh Aquarius masih sayang sama aku, Aquarius cinta sama aku. Seperti itu. Aku tahu kok dia sayang dan cinta kepadaku. Ujar-ujar di mulut saja. Tapi sesungguhnya ini untuk beberapa jiwa di sini tahu, gitu ya, bahwa dia untuk awal Maret ini menjadi seseorang yang berada di luar lingkaran hidup dari Aquarius. Seperti itu. Dan dia tak punya kuasa di sini. Lagi-lagi ya, pasangan Aquarius ini kayak tidak diberikan kuasa untuk mampu mempengaruhi Aquarius ini. Gitu. Jadi Aquarius bisa kayak ngapain aja lah ya, ngapain aja. Dia mau hubungi, kalau dia mau hubungi dia akan hubungi. Kalau dia nggak mau hubungi ya dia nggak akan hubungi, gitu ya. Dia merasa bahwa ya ini tidak salah, dengan apa yang dia lakukan ini tidak salah. Ini sudah tepat apa yang dia lakukan. Nah gitu. Jadi gitu ya, kalau kondisinya hubungan ini masih pacaran, mari rasa interaksi bisa jadi masih tetap ada, tapi jelas bahwa mungkin Aquarius nanti akan ngomong gitu ya, kalau untuk nikah aku belum nih, gitu. Tetapi hanya sebatas kekasih, ya aku mau. Nah seperti itu. Namun kalau misalnya hubungan ini sudah masuk ke dalam pernikahan, dengan kekuatan batinnya Aquarius, ya, Aquarius tadi bisa membuat pasangannya ini tuh kayak merasa bahwa dia tidak terlalu penting bagi Aquarius, gitu. Mungkin ya sekedar pulang saja ke rumah, gitu ya. Tapi kosong, ada tubuh fisik
di rumah. Tapi seolah-olah Aquarius ini tuh tidak memberikan kehangatan di dalam rumah ini. Nah, seperti itu. Bisa jadi memang beberapa dari Aquarius rasa-rasanya tidak betah untuk berlama-lama di rumah. Kalaupun dia berlama-lama di rumah, dia bisa pasangannya di mana duduknya, dia di mana duduknya. Gitu ya. Bisa seperti itu. Pulang ke rumah barangkali mungkin hanya 4 jam saja. Selebihnya di luar rumah. Gitu. Jadi kayak yang sambungan gitu ya, persambungan gitu. Ngobrol-ngobrolnya kurang banyak. Nah, misalnya gitu ya. Atau ngobrolnya itu banyak tapi tidak menyentuh hal isu penting menurut pasangannya, pasangan Aquarius ini. Gitu. Dan jangan-jangan dia pun, pasangan Aquarius ini pun jangan-jangan nggak berani menyampaikan ya. Aku pengennya kamu memperlakukan aku kayak gini Aquarius. Aku maunya kalau kamu tuh tidak melakukan hal itu Aquarius. Mungkin dia tidak berani sampaikan. Nah kayak gitu. Macam-macam ya ketidakberanian ini karena apa? Macam-macam di situ. Nah di sana, ya. Jika hubungan ini telah terpisah, kalau mari lihat, ini bisa Aquarius kayak yang dia posisinya baik-baik saja. Bahkan ini lagi semarak-semaraknya hidup dia ini, gitu. Hidup Aquarius lagi kayak yang tidak meratapi tentang perpisahan ini, gitu ya. Bahkan mungkin sudah membuka diri dengan orang baru, gitu loh. Atau kelihatan bahwa Aquarius ini tuh adalah yang sedang dia lakukan. Namun di situ bukan tindakan yang bersusah hati kah, gitu ya, menyesali kah, menyayangkan perpisahan kah, nggak ada kayak gitu. Life must go on, hidupku berjalan, gitu ya. Kamu masa lalu, jika terakhir kali situasi antara Aquarius dengan pasangan sudah dalam situasi keterpisahan, berpisah gitu. Nah di sana ya. Untuk move on, ini boleh jadi masih perkara yang sulit bagi pasangannya Aquarius. Jadi itu aja intinya. Kondisi untuk awal Maret, ini kondisi yang tidak membahagiakan bagi pasangannya Aquarius ini. Namun tidak demikian energi dari Aquarius. Ya kalau energi Aquarius ya tetap jalan, tetap menikmati hidup, tetap mengupgrade hidup. Hidup besok harus lebih baik daripada hidup hari ini. Namun kalau si pasangannya Aquarius, bagaimana ya kehidupanku besok? Itu masih menjadi pertanyaan yang belum dapat jawabannya. Bagaimana ya hubungan kami ini besok? Bagaimana ya diriku ini besok? Gitu. Masih kelam. Kondisi hubungan dengan Aquarius ini masih kelam di mata pasangan Aquariusnya. Seperti itu. Ini adalah kondisi yang sulit untuk dia terima. Gitu ya. Ini menjadi sebuah kondisi yang cukup menantang bagi pasangannya Aquarius ini. Kalau Aquarius ya percaya diri saja ngejalani. Gitu. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau hubungan ini masih ada, masih tegak berdiri, masih ada koneksi interaksi, tapi koneksi dan interaksi ini tidak sebegitu memuaskan dan bahkan mungkin untuk beberapa bisa pasangan Aquarius ini merasa sengsara. Dia merasa sengsara dalam hubungan ini. Ingin melakukan perubahan tapi tidak punya kemampuan. Atau mungkin bukan tidak punya kemampuan, namun keinginan itu yang masih tidak kuat. Kenapa?
Karena jiper sendiri di hadapan Aquarius. Langsung kayak merasa kalah, gitu ya, merasa tak bisa. Langsung yang seperti itu. Tentu saja banyak alasannya di sana. Entah ya memang ini sudah ketuk palu pengadilan ini berpisah, ataukah mungkin sudah memang ketika hubungannya masih pacaran, kondisinya ini pacaran gitu ya. Jangan-jangan Aquarius bilang, ya sudah, kita pisah saja. Begitu Aquarius bilang pisah dari si pasangan ini, dia segera membangun dirinya dia. Aku hidup tanpamu, aku akan gini. Tapi si pasangannya Aquarius ini, terus aku kayak gimana nih? Tanpamu aku seperti apa nih? Gitu loh. Masih posisinya bingung di situ. Masih posisinya kalut gitu loh. Di sana ya. Jadi ini kayak pasangannya Aquarius ini lagi terhenyak ini. Lagi terhenyak di kubangan. Sementara Aquarius sudah keluar. Aquarius lagi di luar kubangan. Sudah beginilah, begitulah, banyak gitu ya. Banyak yang dia lakukan di sana. Terus menarik bahagia dalam hidupnya. Tapi si pasangannya Aquarius ini bertolak belakang. Tidak demikian. Seperti itu. Itu ya. Bahkan di sini bisa makin down. Nah, begitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Aries, ada Sagittarius di sana. Kemudian ada energi dari Leo di situ. Ada energi dari Aquariusnya sendiri, Gemini juga hadir. Kemudian hadir di sini energi dari Cancer. Gitu ya. Kemudian di sini hadir energi dari Gemini. Itu aja ya. Itu energi yang mempengaruhi. Itu bisa hanya sekadar energi, bukan menunjukkan dengan siapa kaum Aquarius sedang berdealing. Oke ya, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.